Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lin-nas taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayn la in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berdomani keduanya dengan baik, maka niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran kitabnya Allah dan hadis sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bab berikutnya, masih pada kitab yang ketiga, bab ke-48. Namun sebelum kita masuk ke dalam bab ke-48 di dalam kitab yang ketiga, terlebih dahulu kita ulang kembali sedikit pada bab ke-47, di mana bab ini diberi judul oleh Imam Bukhari dengan potongan firman Allah pada surat Al-Isra ayat 58,
yaitu potongan pada penghujung ayat dari surat Al-Isra ayat 50 atau 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kita manusia diberi ilmu oleh Allah kecuali sangat sedikit. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sendiri turun sebagaimana diceritakan kepada kita oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas dalam hadis 125 di dalam Sahih Bukhari. Baina ana amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khirabil Madinati. Pada suatu waktu saat saya diajak jalan-jalan bersama dengan Rasulullah sekeliling kota Madinah, wa huwa yatawakka'u ala asibin ma'ahu, dan saat itu Rasulullah sudah berjalan menggunakan tongkat. Famarra bina farid minan Yahud, tiba-tiba Nabi Muhammad dicegat atau berpas-pasan dengan sekelompok pemuda Yahudi. Wa qala ba'duhum li ba'din, mereka ini saling berbisik antara sesamanya. Salluhu 'anil ruh, tanyalah Muhammad mengenai apa itu yang dimaksud dengan ruh. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan la tas'alu la yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Jangan tanya, jangan coba-coba tanya Nabi Muhammad. Kalau nanti dia membawa dengan suatu jawaban yang benar, boleh jadi itu menyusahkan atau membuat kita tidak senang dengan jawabannya Muhammad. Faqala ba'duhum lanas'alannahu, sementara sebagian orang Yahudi yang lain mengatakan pasti kami akan bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Faqala rajulun minhum, maka berdirilah salah seorang di antara anak muda Yahudi pada saat itu. Faqala ya Abul Qasim, ini kunyahnya Rasulullah ya, karena anak laki pertama Rasulullah bernama Qasim, hasil pernikahannya Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Maka Rasulullah dipanggil atau sering dipanggil oleh orang Arab dengan sebutan Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Faqala rajulun minhum ya Abul Qasim, maka berkatalah salah seorang di antara mereka bertanya kepada Nabi, ya Abul Qasim, apa yang dimaksud dengan ruh? Fasakata, terdiamlah Nabi Muhammad. Fakultu, Abdullah bin Abbas saat itu bergumam di dalam hatinya atau berpikir di dalam pikirannya, innahu yuha ilaihi, Nabi Muhammad sepertinya sedang menunggu datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fakuntum falamma injala'anhu, pada saat tidak beberapa lama setelah orang Yahudi itu bertanya, turunlah tadi firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 58, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang bertanya tentang ruh. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu ada kesalahan sedikit dalam penyampaian bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah surat Al-Isra ayat 58 ya, bukan surat Al-Kahfi ayat 109. Walaupun di sini di dalam kitab yang saya pegang ada sedikit salah cetak, tertulis ayat wa yas'alunaka 'anir ruh adanya di dalam surat Al-Kahfi 109. Ya, padahal sebenarnya di sini dikutip juga surat Al-Kahfi ayat 109 itu dalam konteks menjelaskan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada.
Sebenarnya ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita sedikit sekali, persis seperti yang dikatakan Allah dalam surat Al-Isra 85, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tetapi di dalam surat Kahfi ayat 109 Allah membuat perumpamaan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, katakanlah Muhammad kepada umatmu, seandainya saja seluruh air laut dijadikan tinta untuk mencatatkan ilmu Allah, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, pasti kering kerontang air laut untuk membuat atau untuk mencatat ilmunya Allah. Sebelum semua kalimat dan ilmunya Allah tercatat, air laut sudah habis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan sebanyak volume yang sama sejumlah air laut sebelumnya, pasti juga tidak akan pernah cukup untuk mencatatkan ilmunya Allah. Sehingga Bapak Ibu, karena keterbatasan ilmu, karena keterbatasan pengetahuan, karena keterbatasan informasi, ada hal-hal yang tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai misteri dalam kehidupan, tidak akan pernah terpecahkan oleh ilmu pengetahuan oleh umat manusia. Walaupun ilmu pengetahuan manusia sudah berkembang pesat, kita sudah punya high tech atau teknologi yang super canggih, tetapi tetap ada Bapak Ibu dalam kehidupan ini yang namanya misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala sisakan itu. Tujuannya apa? Kita dalam menghadapi misteri-misteri dalam kehidupan itu tidak semata-mata dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga ada yang kita dekati dengan keimanan, ya. Kita dekati dengan akidah, kehidupan setelah kematian, bagaimana itu ruh, bagaimana nikmat atau azab di alam kubur itu sampai sekarang. Dan kita sebagai kaum muslimin meyakini sampai nanti hari kiamat itu tetap akan menjadi misteri Allah, tidak akan pernah terpecahkan. Oleh sebab itu, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitum minal ilmi, ya, setelah Allah berkata wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qul ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah urusannya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kita hanya diberi ilmu sedikit sama Allah, persis sama dengan surat Al-Kahfi ayat 109, tapi pengungkapannya dengan perumpamaan. Kalau di sini normatif ayatnya wa ma utitum minal ilmi illa qalila, hanya sekedar informatif, kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Sedangkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 109 Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perumpamaan. Seandainya saja lautan dijadikan tinta untuk mencatat seluruh pengetahuannya Allah, maka habis kering semua air laut, tidak akan pernah sanggup kita mencatat luasnya ilmu Allah. Walau ji'na bimislihi madada, meskipun kemudian Bapak Ibu didatangkan air laut yang serupa untuk kembali kita gunakan mencatat ilmu Allah, pasti tidak akan pernah cukup air laut tersebut untuk mencatatkan seluruh ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kerja ilmu pengetahuan ini kerja yang tidak pernah mengenal kata akhir, kerja yang tidak pernah mengenal kata tuntas. Ya, kalau ada orang yang mengatakan kayaknya saya sudah cukup lah ilmu, sudah cukup alim, nah itu tandanya dia sudah jadi orang bodoh, Bapak. Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, idza tamma syai'u bada'a an-nafsu, jika segala sesuatu dirasa sudah sempurna, sudah puas kita, nah disitulah kekurangan sesuatu itu dimulai. Bapak Ibu, seorang atlet sepak bola merasa sudah hebat sekali dengan prestasinya,
disitulah saatnya atlet sepak bola itu meredup karirnya, seperti Brazil. Dulu siapa nyangka Bapak Ibu Brazil ada yang bisa mengalahkan Brazil, tapi sekarang Brazil menjadi tim mediocre, tim sepak bola biasa saja. Ya, kenapa? Ya karena mereka sudah merasa top level. Pada saat itu dia akan jatuh. Ya begitu juga ilmu, ya begitu juga dalam beramal. Kalau kita merasa diri sudah alim, sudah mengamalkan seluruh ilmunya Allah, itulah tandanya kita sudah berada dalam kehidupan, dalam melaksanakan amal soleh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam bab berikutnya Imam Bukhari ya, bab ke-48 masih di dalam kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi, bab ke-48. Babun man taraka ba'dal ikhtiyari mukhafatan ayyak surah fahmu ba'dal nasi anhu fayaqa'u fi asyaddi minhu. Bab di mana Rasulullah SAW terkadang Bapak Ibu tarku ba'dal ikhtiyar, beliau meninggalkan beberapa pekerjaan sunnah, pekerjaan yang ingin dikerjakan oleh Nabi. Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah kan baik, tentu atas bimbingan wahyu, dan mungkinlah Nabi kita Muhammad itu mengucap atau melakukan suatu perbuatan tanpa dibimbing wahyu, apalagi berhubungan dengan syariat. Tetapi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan-keadaan tertentu Nabi kita meninggalkan ba'dul ikhtiyar, beberapa usaha, beberapa perbuatan. Apa sebabnya ditinggalkan oleh Nabi? Mukhafatan ayyak surah fa'nabatinas, karena Rasulullah khawatir pemahaman para sahabat belum cukup untuk dapat mencerna apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditinggalkan oleh Nabi. Nah, ini contohnya banyak sekali di dalam sunnah. Suatu perkara yang dibolehkan atau bahkan dianjurkan oleh Allah, tapi karena Nabi khawatir kalau itu pekerjaan dilakukan akan banyak orang yang salah paham, akan banyak orang yang salah menyikapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, fayaqa'u fi asyaddi minhu, dan nanti ini akan mengakibatnya pertentangan, konflik. Ya, orang Bapak itu kalau nggak paham kan mudah terlucu di emosinya. Ya, kalau kita melakukan suatu perbuatan dan orang tersebut misalnya dianggap tokoh, tapi melakukan suatu perbuatan yang tidak lazim, padahal itu perbuatan boleh. Khawatirnya mukhafatan ayyak surah fahmu ba'dinas, kalau perbuatan itu tidak bisa dipahami baik oleh orang banyak, dan khawatir akan muncul konflik di kemudian hari, maka Nabi Muhammad memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Di dalam hadis ini banyak sekali ya, tapi di sini dicontohkan kepada kita satu hadis oleh Imam Bukhari. Kalau kita buka di dalam kitab sunnah, banyak sekali contohnya Bapak Ibu. Di antaranya Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, dibolehkan oleh Allah menikahi seorang perempuan tanpa pakai mahar. Wa qura'atun mu'minatun iwahabat nafsaha lin nabi khalisatan laka min dunil mu'minin, dan seorang perempuan mukminah jika dia menghibahkan dirinya kepada kamu Muhammad, maka kamu boleh segera menikahi perempuan tersebut tanpa pakai mahar. Khalisatan laka min dunil mu'minin, kata Allah, itu hanya khusus ketentuannya kepadamu, tanpa kepada kaum muslimin yang lain. Nah, bahasa kita itu privilege,
Bapak Ibu, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Nah pertanyaannya kemudian, apakah ada riwayat dari 9 atau sebagian riwayat mengatakan 11 orang istrinya Nabi Muhammad SAW pernah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW tanpa pakai mahar? Ternyata tidak pernah, Bapak Ibu. Waqiatul hal, realita yang terjadi dari setiap pernikahan Nabi Muhammad, beliau menikahi istri-istrinya itu menggunakan mahar. Padahal dalam ayat Al-Quran tegas sekali Allah mengatakan itu. Wa imra'atun mu'minatun in wahabat nafsaha, siapapun perempuan mukminah yang mau menghibahkan dirinya kepada Rasulullah, boleh bagi Nabi untuk menikahinya tanpa mahar, tapi hanya khusus bagi Rasulullah, bukan kepada kaum muslimin. Ditanya satu hari sama sahabat, ya Rasulullah, engkau sudah diizinkan sama Allah menikahi seorang perempuan tanpa pakai mahar, kenapa engkau enggak lakukan itu? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Khawatir nanti disalahgunakan, diselewengkan oleh umatnya. Umat ini, apalagi umat akhir zaman, senangnya kan menyelewengkan ajaran syariat. Untuk Rasulullah tidak lakukan itu. Kalau enggak, boleh jadi Bapak Ibu itu dijadikan pintu masuk oleh sebagian orang di zaman sekarang untuk nikah. Apalagi kalau sekarang sudah 1,4 juta sekian, Pak. Udahlah, kamu hadiahkan aja dirimu buat saya, kan sama-sama senang. Untuk Rasulullah tidak lakukan itu, takut Nabi, khawatir Nabi. Maka beliau tidak melakukan hal tersebut, padahal sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh. Yang lain Bapak Ibu, contoh satu lagi lah, kita kasih contoh. Nabi Muhammad SAW sudah tahu yang namanya ziaratul kubur itu suatu hal yang baik. Ziarah kubur, ziarah orang meninggal dunia, suatu hal yang baik. Dari awal sudah tahu Nabi Muhammad. Tapi Bapak Ibu, saat Nabi masih di kota Mekah Al-Mukarramah, Nabi kita Muhammad melarang semua kaum muslimin untuk ziarah kubur. Bahkan Nabi sekalipun tidak pernah berziarah ke kuburan istrinya Khadijah binti Khuwailid di Makkah. Khadijah itu kan wafat di Amul Huzni, tahun duka, ya, tahun di mana Nabi Muhammad diboikot bersama dengan kaum muslimin di satu lembah namanya Syekh Bani Amir. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang pergi ke Aziziyah dari Bukit Marwah, itu langsung masuk terowongan namanya Syekh Bani Amir. Nah, di tempat itulah Nabi Muhammad diboikot dulu Bapak Ibu 3 tahun. Tahun 6, tahun 7, tahun 8 kenabian. Tahun 7 kenabian pertama istrinya Nabi wafat, Khadijah binti Khuwailid. 3 bulan kemudian pamannya Nabi Abu Thalib juga wafat, meninggal dunia. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun ziarah ke kuburan istrinya, ke kuburan orang tuanya, dan beliau melarang itu, tidak boleh ziarah kubur. Tapi saat Nabi kemudian hijrah ke kota Madinah, beliau tarik larangan itu, dan bahkan beliau anjurkan kepada kita umat Islam untuk ziarah kubur, terutama 3 orang. Itu Bapak Ibu, di dalam fikih 3 orang itu harus menjadi perhatian kita utama dalam konteks ziarah kubur. Yang pertama kuburnya Rasulullah SAW. Yang kedua kuburan orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek, datuk, datin, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, guru yang berjasa langsung mendidik kita. Ini penting sekali lagi saya sampaikan, karena di Aceh Bapak Ibu, mohon maaf, bukannya nggak boleh, kita bela-belain ziarah kuburan ulama jauh-jauh. Kubur guru kita sendiri di sebelah rumah nggak pernah kita ziarah. Itu tidak benar. Ini ada di dalam kitab fikih.
guru ngaji kita yang pertama, guru TPA kita yang pertama, guru MIN, guru sanawiyah kita, guru aliyah, atau bahkan dosen kita sendiri tidak pernah kita ziarahi. Meninggalnya pun nggak kita kunjungi rumahnya. Tapi ada ulama yang sekalipun kita nggak berguru ilmu dari dia, cuma ikut-ikut orang kami pergi ke situ, kita juga ke situ, kita ziarah. Guru kita sendiri yang dekat rumah kita apa? Itu tidak benar. Apalagi Bapak Ibu kalau kita asik ziarah kuburan sana kuburan sini, kuburan orang tua kita, kakek kita, nenek kita, sekalipun dan pernah kita ziarah, itu lebih tidak benar. Ya, jadi jangan kemana-mana dulu ziarah. Ziarah yang dekat-dekat keluarga kita, ziarah kuburan guru kita, itu yang dikunjungi yang pertama. Persis setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau berkata kepada umat Islam, kepada para sahabatnya, ala nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Memang dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur-kubur kalian, kubur keluarga kalian, kubur kedua orang tua kalian, kubur guru kalian. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Maka Bapak Ibu Nabi menjawab, sebab-sebab penyelewangan umat terdahulu apa? Ij'alu maqabira anbiya'akum masajidah. Mereka menjadikan kuburan nabi mereka itu sebagai masjid tempat ibadah. Itu tidak boleh. Ya, itu beda Pak ya. Ada kuburan di masjid dengan kuburan dijadikan sebagai masjid, itu beda. Kalau ada kuburan di masjid atau dalam kompleks masjid, itu ijma para ulama hukumnya boleh, tidak masalah. Selama kita tidak menjadikan kuburan itu sebagai tempat sujud kita sembah, itu boleh. Contohnya Bapak Ibu Masjid Nabawi, kuburan Nabi di area Masjid Nabawi itu kan kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, kuburannya Umar, ya. Atau di Aceh banyak seperti itu Pak. Daud Ber'i, Abu Daud Ber'i, ulama reformis, kuburannya kan di depan juga itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Brno, ke Masjid Abu Daud, tidak masalah. Ya nggak boleh itu Bapak Ibu dirikan kuburan, kita datang ke situ, kita sembah-sembah, kita doa di situ, doa minta sama kuburan, itu tidak boleh. Dan Bapak Ibu penyelewengan umat-umat terdahulu menurut Rasulullah di dalam hadis tadi adalah karena mereka menyalahgunakan kebolehan ziarah kubur, disalahgunakan, itulah yang menyebabkan mereka menjadi penyembah. Maka Rasulullah berkata, Qatallahu wal yahud, Allah Subhanahu wa taala benci betul memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ija'alu maqabira anbiya'ahum masajidan. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat mereka sujud, tempat mereka sembah. Maka Bapak Ibu, Nabi khawatir kalau kejadian yang sama akan terjadi kepada umatnya. 13 tahun dilarang sama Nabi ziarah kubur, tapi baru kemudian setelah ini kayaknya sudah paham umat, gak akan menyeleweng, baru kemudian diizinkan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ziarah kubur. Maka Bapak Ibu, sunnah di dalam ajaran agama kita meninggalkan suatu perkara yang boleh atau bahkan disunahkan kalau khawatir masyarakat di tempat tersebut belum paham tentang apa yang kita lakukan tadi. Jadi jangan dikerjakan dulu. Saya teringat pernah satu kali waktu Bapak Ibu di Prada, di Masjid Al-Hidayah Prada, sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu. Ada seorang imam, saya tahu karena jamaah Masjid Prada melapor, tanya, ada imam di Prada itu Bapak Ibu,
sholat berjamaah. Maghrib beliau jadi imam. Setelah baca Al-Fatihah, waladhdallin amin, beliau bawa Al-Fatihah sekali lagi. Jadi dalam satu rakaat 2 kali baca Al-Fatihah. Itu makmum. Subhanallah, subhanallah. Padahal dalam fikih boleh, dalam fikih boleh, dan Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Maka Al-Fatihah pertama statusnya rukun wajib. Baca Al-Fatihah yang kedua statusnya sunnah. Boleh. Boleh buka kitab fikih apapun, boleh. Bahkan di rakaat yang kedua lagi diulang seperti itu. Al-Fatihah pertama, amin waladhdallin amin, ulang lagi sekali lagi baca Al-Fatihah 2 kali. Itu jamaah ribut. Setelah sholat itu ribut. Apa mau error imam, kenapa kok buat seperti ini? Padahal boleh, tapi kan akan menimbulkan keributan. Perkara boleh, kalau masyarakat belum paham, lebih bagus ditinggalkan, jangan dikerjakan. Maka Bapak Ibu sangat bijak juga ketika ada di waktu yang lain ada seorang imam sholat berjamaah, maksain diri bawa ayat sajadah tanpa menginformasikan makmum terlebih dahulu. Ya kan, makmumnya sudah diberitahu Bapak Ibu, kecuali kalau masjid itu memang sudah punya kebiasaan. Misalnya kan banyak masjid di kota Banda Aceh ini kalau sholat Jumat subuh itu bawa surat sajadah, itu kan udah maklum lah, udah kebiasaan, itu beda. Tapi ini nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada asap, nggak ada api, tiba-tiba imamnya kepikiran mau bawa ayat sajadah, ya, nggak diinformasikan sama makmum. Makmum kan mana tahu Pak, kalau di dalam Al-Quran itu ada 17 ayat sajadah, nggak ada makmum yang tahu. Tiba-tiba si imam sujud, nggak pakai rukuk, langsung sujud, nggak diteriak subhanallah sama makmum. Pasti kan diteriaki ya, subhanallah, bukan aja imam. Masa langsung sujud dan rukuk dulu? Boleh nggak? Boleh dalam fikih, tapi nggak bijak. Maka imam kasih tahu dulu lah, kalaupun dia niat untuk bawa ayat sajadah sebelum sholat, sebelum takbir, imam beritahu dulu makmum, insya Allah nanti di rakaat pertama atau di rakaat yang kedua ada bacaan ayat sajadah. Kita akan sujud sajadah bersama, nggak lagi rukuk, sujud sajadah, kemudian bangun lanjut bacaan ayat. Ya, bacaannya baca sekali sujud, kemudian bangkit dan lanjut lagi baca ayat, baru kita kemudian rukuk seperti sedia kala. Nah, itu harus disampaikan. Ya, itu bagian daripada sunnah yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-48 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita satu cerita hadis di mana beliau memperoleh riwayat hadis tersebut dari gurunya, haddatsana Ubaidullah ibnu Musa an Israila an Abi Ishaq an Aswad qala li Ibnu Zubair, berkata Ibnu Zubair. Kalau di dalam hadis Bapak Ibu disebut Ibnu Zubair, yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Walaupun Zubair bin Awam ini punya banyak anak, ada Urwah, ada Utsman, ya, ada Abdullah bin Zubair bin Awam. Tapi kalau yang dimaksud dengan Ibnu Zubair adalah Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam pernah menuturkan cerita kepada tabi'in yang bernama Ishaq bin Aswad. Apa kata Abdullah bin Zubair bin Awam? Anat Aisyatu tusiru ilaika kasiran. Jadi si Aswad ibn Ishaq bin Aswad ini pernah bertanya kepada Abdullah bin Zubair bin Awam, kanat Aisyatu tusiru ilaika kasiran. Aisyah istrinya Rasulullah kan sering bersama hidupnya dengan dirimu.
Kenapa bisa hidupnya bersama dengan Abdullah bin Zubair bin Awam? Bapak Ibu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini makciknya Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Sayyidah Aisyah punya kakak kandung Asma binti Abi Bakrin, nikah dengan Zubair bin Awam. Pernikahan itu lahirlah seorang anak, Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi Abdullah ini masih mahramnya Sayyidah Aisyah. Apalagi Sayyidah Aisyah dan punya anak, menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Aisyah dan dianugerahi keturunan. Maka salah seorang putra kakaknya Asma diadopsi, bukan diadopsi lah, diasuh. Kalau adopsi nggak boleh dalam Islamnya. Diasuh sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Semenjak kecil Abdullah bin Zubair bin Awam ini Bapak Ibu tinggalnya di rumah Rasulullah, di rumahnya Sayyidah Aisyah. Dia keluar masuk tiap hari ke dalam rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi banyak tahulah cerita hadis Rasulullah SAW. Itulah sebab tokoh-tokoh tabi'in banyak bertanya kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Salah satu di antaranya peristiwa yang diceritakan dalam hadis nomor 126 ini. Karena Aisyah itu tusiru ilaika katsiran. Sayyidah Aisyah itu kan sering menghabiskan hidupnya dengan atau bersama dengan dirimu. Fama haddatsatka fil Ka'bah. Apa kira-kira kisah yang pernah dituturkan oleh Sayyidah Aisyah oleh makcikmu tentang Ka'bah? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Zubair bin Awam pun menuturkan banyak cerita dari Sayyidah Aisyah tentang Ka'bah. Qalat di antara cerita-cerita yang pernah dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah tentang Ka'bah kepadaku, kata Abdullah bin Zubair bin Awam, qalat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyatu laula qaumuki haditsun ahdahu bil kufri laqattul ka'bata faja'altu laha babaini. Ini riwayatnya Bukhari. Kalau di dalam riwayatnya Muslim, walaula hitanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altumu. Ini kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah saat keduanya melakukan haji wada. Jadi ceritanya seperti ini Bapak Ibu, asbabul urut daripada hadis ini, sehingga Sayyidah Aisyah banyak tahu cerita tentang Ka'bah. Saat Nabi Muhammad haji wada, ikut bersama dengan Rasulullah banyak sekali sahabat dan juga istri-istrinya Nabi. Dalam sebuah kitab sejarah Bapak Ibu disebut jumlah sahabat yang berhaji wada bersama dengan Rasulullah itu lebih kurang 250.000 orang. Kuota haji Indonesia sekarang Pak, 200 dipotong dengan haji plus 10.000, 250.000 orang itu sahabat Rasulullah haji wada. Di antaranya istri-istri Nabi. Di antara istri-istri Nabi itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Bapak Ibu, setelah Arafah, Arafah, Musdalifah, Mina, para sahabat mau melakukan tawaf ifadah. Setelah melakukan tawaf ifadah, Rasulullah mengerjakan tawaf wada, tawaf terakhir sebelum kemudian Nabi Muhammad kembali ke kota Madinah. Yang belum sempat tawaf wada sekaligus sholat di dalam Ka'bah itu Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah Bapak Ibu, setelah beliau lakukan tawaf wada datang bulan. Jadi para sahabat, begitu juga Rasulullah bersama dengan istrinya sudah punya kesempatan semua sholat di dalam Ka'bah. Yang belum punya kesempatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Keburu datang bulan. Kepingin sekali Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sholat di dalam Ka'bah. Setelah Nabi Muhammad SAW mengerjakan tawaf wada, selesailah haidnya Sayyidah Aisyah, ingin sholat di dalam Ka'bah. Pemegang kunci Ka'bah itu namanya Utsman ibnu Thalha, juru kunci Ka'bah itu. Dari dulu sampai sekarang yang megang kunci Ka'bah itu keturunannya Utsman bin Thalha. Tadi dipegang sama Nabi. Nabi dulu Bapak Ibu pernah berencana
mengambil alih tugas memegang kunci Ka'bah, ingin diserahkan kepada sahabatnya yang lain. Pada saat Nabi Muhammad melakukan itu dalam peristiwa Fathul Makkah, kunci Ka'bah itu sudah diambil sama Nabi dari tangan Utsman bin Talha, mau diberikan ke Ali atau ke Umar, ditegur sama Allah. Nabi Muhammad ditegur sama Allah dengan surat An-Nisa ayat 58 itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah kepada mereka yang ahlinya. Maka sejak itu Bapak Ibu, kunci Ka'bah dikembalikan Nabi kepada Utsman bin Talha. Dan Nabi kemudian mengunci dengan sabdanya, barang siapa yang mengambil kunci Ka'bah ini dari tangannya Utsman bin Talha dan keluarganya, dia telah durhaka kepada dirimu. Karena Raja Arab Bapak Ibu sampai hari ini bisa masuk Ka'bah kalau ada izin dari anak keturunannya Utsman bin Talha. Begitu juga Rasulullah. Nah, hari itu Nabi sudah bersiap-siap balik ke Madinah. Tapi Sayyidah Aisyah protes. Dia belum sempat sholat di dalam Ka'bah. Belum punya kesempatan sholat dalam Ka'bah. Cari-cari Utsman bin Talha, gak ketemu Bapak Ibu. Gak ketemu, dicari sana kemari gak ketemu. Akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad minta Sayyidah Aisyah sukarela, ikhlas, sholat saja di Hijr Ismail. Karena kata Nabi, Hijr Ismail itu dulunya adalah bahagian Ka'bah. Tapi suatu hari Bapak Ibu, Ka'bah itu banyak bangunannya yang rusak, roboh, direnovasi sama orang Quraisy. Saat Nabi Muhammad berusia 30 tahun atau 10 tahun sebelum Nabi menjadi Rasul. Saat renovasi itu kebetulan lagi musim paceklik, krisis ekonomi. Maka bangunan Ka'bah yang besar dibangun oleh Nabiullah Ibrahim diperkecil bangunannya oleh orang-orang Quraisy. Bangunan yang nggak dibangun lagi itu ditandai dengan bujur yang kita sebut dengan Hijr Ismail. Maka Hijr Ismail itu bahagian daripada Ka'bah. Orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama pahalanya seperti orang yang sholat di dalam Ka'bah. Maka Nabi Muhammad minta Sayyidah Aisyah ikhlas, sudahlah sholat saja di Hijr Ismail, sama itu pahalanya seperti sholat di dalam Ka'bah. Toh Hijr Ismail ini dulu adalah juga bahagian daripada Ka'bah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah berkata, walaula hitamu qaumiki bil jahiliyah lafa'altum. Kalaulah bukan karena ini masa terlalu dekat dengan masa jahiliyah, pasti aku sudah merenovasi kembali bangunan Ka'bah, ditulangkan seperti di masa Nabiullah Ibrahim. Jadi Hijr Ismail itu dibongkar, Ka'bah kemudian dilebarkan mencakupi bangunan tempat Hijr Ismail sekarang. Tapi tidak dilakukan sama Nabi, Pak. Sampai beliau wafat tidak dilakukan. Nah, nanti insya Allah kita akan cerita pada pertemuan yang akan datang. Pernah dilakukan di zamannya Abdullah bin Zubair saat beliau jadi gubernur Mekah. Karena beliau tahu ceritanya itu. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Alasan Nabi tidak merenovasi Ka'bah apa? Masa ini terlalu dekat dengan masa jahiliyah. Takut nanti banyak yang salah paham. Karena orang Quraisy itu Bapak Ibu sangat hormat dengan Ka'bah. Yakin sekali Ka'bah ini tidak boleh diapa-apain. Hormat sekali orang Quraisy dengan Ka'bah itu. Maka Nabi Muhammad mengurungkan niatnya untuk merenovasi bangunan Ka'bah. Padahal bangunan Ka'bah itu sudah patut direnovasi seperti sedia kala di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjut kembali bacaan kita terhadap hadis ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya